Mari Bapak Ibu kita baca terlebih dahulu. Saya memulai membaca dan Bapak Ibu mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian umat manusia, duriba telah dibuatkan, masalun perumpamaan, fastami'u maka dengarkanlah, lahu baginya, innalladzina sesungguhnya orang-orang, tad'una yang kalian menyeru, min dunillahi selain daripada Allah, la yakhluqu sekali-kali mereka tidak mampu menciptakan, dzubaban seekor lalat, walau ijtama'u dan seandainya mereka berkumpul, lahu untuk menciptakannya, wa iyaslubuhum dan apabila merampas kepada mereka, adzubabu seekor lalat, syai'an sesuatu, la yastanqidhuhu mereka tidak mampu memperebutkannya, minhu daripadanya, dha'ufa amat lemah, at-talibu yang meminta, wal matlubu dan yang diminta, wa ma qadarullaha dan mereka tidak mengagungkan Allah, haqqa qadrihi dengan sebenar-benar keagungannya. Innallaha sesungguhnya Allah, laqawiyyun benar-benar zat yang maha kuat, azizun lagi maha perkasa, sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub, wa ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sesudah ayat yang lalu Allah menjelaskan bahwa tidak akan selamat orang yang mereka menuhankan kepada selain Allah.
Mereka yang menuhankan kepada selain Allah, besok di akhirat satupun tidak ada yang bakal selamat. Berarti yang bakal selamat adalah orang-orang yang menuhankan hanya kepada Allah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ya, betapa lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang disembah batu, mungkin yang disembah pepohonan, mungkin yang disembah kayu, patung, dan yang lainnya. Sembahan-sembahan itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Yaqulullahu ta'ala munabbihan ala haqqaratil asnami wa sakhafati uquli abidiha. Allah berfirman menjelaskan, ya, munabbihan, memberikan penjelasan ala haqqaratil asnami, atas kehinaan patung yang disembah, atas lemahnya patung yang disembah, wa sakhafati uquli abidiha, dan kurang akalnya orang-orang yang menyembahnya. Ya. Ini tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Dengan ayat ya ayyuhan nasu duriba masalun, wahai sekalian umat manusia, telah dibuatkan tamsil, contoh. Ai lima ya'buduhul jahiluna billahi al-musyrikuna bih, yaitu apa-apa yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, ya, yang menyembahnya kepada selain Allah, yang mereka disebutnya adalah orang-orang musyrik. Fastami'u lahu ay ansitu wa tafahhamu, ya, dengarkan, coba perhatikan dan pahami. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa lam ijtama'u lah. Sesungguhnya, ya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, Tuhan-Tuhanmu itu la yakhluqu dzubaban, ya, Tuhan-Tuhanmu selain Allah yang kamu sembah itu, mereka sekali-kali tidak mampu menciptakan makhluk selemah seekor lalat sekalipun. Walam istama'ulah, sekalipun mereka Tuhan-Tuhannya dikumpulkan, ya, untuk menciptakan makhluk seperti lalat, mereka tidak akan mampu. Ai law ijtama'a jami'u ma ta'buduna minal asnami wal andadi ala ay yaqdiru ala khalqi dzubabin wahid, yaitu seandainya mereka berkumpul, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, yaitu patung-patung dikumpulkan, ya, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan dzubabin wahid, seekor lalat aja. Wa ma qadaru ala dzalika, dan tidak ada kemampuan bagi mereka, ya, untuk melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, ya, lanjutan dari yang lalu bahwa mereka menciptakan Tuhan, ya, lalu kemudian Tuhannya ditempatkan di satu tempat yang terhormat, kemudian Tuhannya disembah. Dia yang bikin, dia yang nyembah. Dulu terjadi, ya, seperti kisah Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebelum masuk Islam, ya. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, ya, layaknya orang-orang musyrik Mekah, mereka membuat Tuhan, menciptakan Tuhan, patung itu dari berbagai macam. Ada yang dari batu, ada yang dari lilin, ya, ada yang dari kue, makanan, ya, buah-buahan yang dibentuk seperti patung, ya, atau bahkan kue dari terigu dicetak menjadi Tuhan, ya. Ya,
lalu kemudian disembah, ya. Nah, ketika dia lapar, ya, tangan Tuhannya dipotong, ya. Dia mengatakan, Tuhan maafin saya ya, tanganmu saya potong, saya makan. Besok lapar lagi, tangannya lagi yang kedua dipotong lagi, ya. Besoknya lapar lagi, kakinya dipotong. Akhirnya ditelan semua Tuhannya. Ya macam roti buaya gitu ya. Roti buaya itu kan dibawa tuh ya, nyeredeng gitu, sepasang ya, sepasang roti buaya biasanya kalau pengantin gitu. Ya, itu buat pajangan apa dimakan? Ya, ujung-ujungnya dimakan. Ya. Ini Tuhan kok dimakan gitu. Ya. Karena memang Tuhannya dibuat dari bahan baku makanan. Di sini Allah membuat gambaran, contoh pelajaran. Tuhan kalian yang kalian ciptakan, yang kalian ukir sendiri, lalu kemudian kalian sembah. Tuhan kalian itu tidak bisa menolong apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan menolongmu untuk menyelesaikan permintaan-permintaanmu, ya, Tuhanmu yang kamu buat suruh bikin lalat aja, bikin laler aja nggak bisa, ya. Ya, ya. Tuhan suruh menciptakan makhluk yang paling lemah, laler nggak bisa, ya. Ada Tuhan selain Allah yang bisa bikin laler? Nggak ada. Jangankan Tuhan benda mati, manusia saja nggak ada yang bisa menciptakan laler, nyamuk, semut. Itu makhluk-makhluk kecil yang lemah, orang nggak ada yang bisa menciptakannya. Ya. Siapa yang bisa menciptakannya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bikin yang gede-gede barangkali gampang. Bikin gajah, bikin kambing, ya, sapi, kerbau, barangkali gampang. Tapi kalau bikin semut, ya, ya, ada orang datang ke tukang pahat, tukang patung, Pak, tolong bikinin saya patung semut. Pusing nggak tuh tukang pahat? Ya Allah, minta dibikinin patung semut. Nah, itu baru patungnya. Bagaimana makhluknya, binatangnya bisa hidup, ya. Pernahkah kita bayangkan semut sekecil itu, dia hidup, dia bernafas, ada nyawanya, berarti kan ada paru-parunya, ya. Ada paru-parunya. Sebesar apa itu paru-paru semut? Terus kemudian ada ususnya, ya. Ada hatinya, ada alat pencernaan makanannya, ya. Ada alat kelaminnya. Segede apa itu alat kelamin semut? Ya. Ya. Mereka bisa berkembang biak karena ada alat kelaminnya. Manusia tidak akan ada yang mampu, ya. Apalagi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang Tuhan-Tuhan itu dibuat dari patung. Karena itu ma qadaru ala dzalika, mereka tidak akan mampu menciptakan itu. Jangankan Tuhannya, orangnya yang menyembah Tuhan patung saja tidak akan mampu menciptakan semisal semut, laler, nyamuk, ya. Ada lagi yang kecilan lagi, tengu, Pak. Tahu tengu? Ya, tengu, merutu, apalagi itu. Apalagi Pak Johan? Iya. Ya. Tinggi, ya. Apa tinggi? Bangsat. Apa namanya? Tembilu apa? Tembilu, ya. Itu semua ciptaan Allah. Sungguh luar biasa. Nah, kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Aswad bin Amir, haddatsana Syarik an Ammarah bin Qaqqa an Abi Zar'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala, ya. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad
yang akhir sanad hadisnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu misla khalqi, ya, misla khuluqi dzarratan, misla khalqi dzarratan aw dubaban aw habbatan. Ini hadis qudsi ini. Siapa yang berbuat zalim, ya, waman, dan siapa orang adzlama yang berbuat zalim, yakni berani menyembah Tuhan selain aku, mimman dhahaba, dari orang yang mampu yakhluqu ka khalqi, mampu menciptakan seperti ciptaanku, fayakhluqu misla khalqi, maka ciptakan coba sebagaimana yang telah aku ciptakan, dzarratan, ya, seperti biji dzarrah, au dzubabatan, atau dzubabah, ya, seekor nyamuk atau seekor lalat, au habbatan, atau biji-bijian. Kemudian di hadis yang lain pula diterangkan, qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi fayakhluqu dzarratan fayakhluqu sya'iratan. Ya, siapa orang yang zalim, orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka menyembah Tuhan selain aku, kalau memang mampu menciptakan makhluk, maka ciptakanlah dzarratan, biji-bijian, fayakhluqu sya'iratan, dzarrah, biji yang kecil, sya'iratan, biji syair, biji gandum, ya. Ya, ada enggak yang mampu seperti itu? Enggak ada. Ya, tidak ada makhluk yang mampu menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Jepang bisa bikin telur ayam, ya. Orang Jepang bisa bikin telur ayam, dibuatnya sama persis, ya. Ada putih telurnya, ada kuning telurnya, ya. Cangkangnya dibuat sama dari bahan yang sama. Tapi itu telur bikinan manusia, kalau dieremin induk ayam kira-kira netes apa enggak? Enggak bakal netes, ya. Jadi bisa membuat bentuknya, tapi enggak bakal bisa membuat nyawanya untuk menghidupkan itu makhluk. Ada orang bisa membuat burung, menciptakan burung-burungan, ya, dibuat persis seperti burung, ya. Bahkan dia bisa menggerakkannya, ya, lewat mesin, ya. Dibuatkan mesin, dimasukkan dalam badan itu burung, lalu di setel, kemudian dikendalikan dari jarak jauh, itu burung bisa terbang. Tapi terbangnya burung itu hidup apa enggak? Ada nyawanya enggak? Nyawanya baterai. Kalau baterainya habis, jatuh dia. Masya Allah. Berarti tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyebutkan, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, ya. Seandainya, ya, sesuatu yang ada di Tuhan mereka dirampas oleh seekor lalat, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak akan mampu merebutnya kembali. Umpamanya Tuhan itu disediakan sesajian, ya. Tuhan itu disiapkan sesajian, ya, misalnya buah-buahan atau, ya, makanan-makanan, lalu datang seekor lalat, ya, mengambil satu biji dari makanan yang disediakan untuk Tuhannya, ya, untuk Tuhan mereka. Itu lalat berarti merampas makanan yang disajikan di hadapan Tuhan. Itu kalau lalat ngambil, kira-kira Tuhannya bisa ngerebut apa enggak? Nih Al-Quran sampai menjelaskan seperti ini, ya. Makanannya diambil, ya, oleh lalat, makhluk yang paling lemah,
dia tidak bisa merampas kembali, ya, sesudah diambil oleh seekor lalat. Apalagi yang ngambil binatang yang lebih besar, ya, datang burung, ya, makanannya kuenya dipatokin burung tuh, dimakan sampai habis, nggak bakal bisa mengusir burung itu, apalagi kemudian merebut kembali makanan yang sudah diambil oleh binatang yang mengambilnya. Masya Allah, Allah membuatkan tamsil, contoh gambaran yang sungguh luar biasa. Sebegitunya dalam pandangan mereka, ya, dalam pandangan orang-orang kafir musyrik ini, Tuhan-Tuhan mereka tetap mulia, ya. Tuhan-Tuhan mereka tetap mulia. Buktinya, ya, beberapa waktu yang lalu di satu daerah wilayah Jawa, saya lupa tempatnya di mana, di satu lereng gunung, ya, mereka mengadakan sesajian dan sesembahan kepada Tuhannya, ya, ya, bawa makanan, bawa hidangan apa dan yang lainnya. Lalu kemudian ada turis yang datang, ya, namanya juga turis, nggak ngerti adat istiadat tradisi orang-orang setempat. Begitu ada makanan numpuk di situ, main diambil aja dimakan oleh dia. Ya. Bahkan tempat sesajiannya dibuang oleh mereka, itu Tuhannya ya cicing wae. Ya. Iya, Tuhannya mah meneng aja, diem aja. Ya. Ya. Masya Allah. Padahal itu alat-alat untuk, ya, memuja dia, untuk menyembah dia. Lalu bagaimana dengan kita kalau ada hal-hal yang seperti itu? Ya. Kalau memang itu dilakukan oleh pemeluk agama tertentu, perbuatan yang seperti itu, maka kita tidak boleh merusaknya. Ya. Misalnya ada agama apa yang diakui oleh negara, kemudian dia mengadakan persembahan kepada Tuhannya, ya, kita tidak boleh kemudian kita datang terus ngancurin, nggak boleh, ya, nggak boleh, karena itu keyakinan agama mereka. Kalau kita serta merta ngancurin mereka, itu kan kita di sini mayoritas Islam, tapi di tempat di mana Islam minoritas dan mayoritasnya orang-orang mereka, nanti akan gentian, ya, tempat ibadah kita orang Islam akan dirusak oleh mereka. Karena itu di sini ada namanya toleransi. Ya. Toleransi itu membiarkan, ya, aktivitas kegiatan keagamaan bagi agama lain. Kita tidak boleh mengganggu ataupun merusaknya. Nah, sekarang yang sedang ramai adalah tentang pameran makanan non halal, ya. Ya. Di daerah mana, ke Solo, ya. Ya. Pameran makanan non halal. Kalau non halal berarti makanan haram. Nah, pameran ini ditujukan kepada siapa? Ke orang Islam atau orang luar Islam? Hah? Pameran ini kira-kira ditujukan kepada orang Islam atau orang luar Islam? Tentu ditujukan kepada orang luar Islam. Kalaupun orang Islam datang melihat, kira-kira beli apa enggak? Enggak. Nah, makanya ya sudah, nggak usah dibuat rame. Ya. Justru malah kita bersyukur, berarti kita umat Islam nggak akan ketuker, ya, antara makanan halal dengan makanan yang haram. Saya kasih contoh. Orang dagang mie ayam, ya. Orang dagang mie ayam, bumbu-bumbunya dari bahan baku yang halal, tapi minyak yang buat menggoreng mie-nya itu dari lemak babi. Sebaiknya tukang jual mie ayam ini ngomong terus terang, ya, bahwa minyaknya dari lemak babi, atau diem aja. Bagi kita sebaiknya tukang jual mie ayam ini ngomong apa diem aja? Ngomong.
Kalau diem aja kita bisa-bisa beli, ya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau dia ngomong, ya, misalnya mie ayam merek anu, ya, minyaknya dari lemak babi. Nah, ya itu silahkan saja, berarti dia menjual mie ayam ini tidak kepada umat Islam. Maka disitulah sesungguhnya diperlukan label halal itu supaya kita umat Islam nggak ketukar-tukar. Supaya umat Islam nggak ketukar-tukar. Seperti yang pernah saya ceritakan, ya, saya sampaikan, nggak tahu di majelis mana saya lupa. Saya dengan teman-teman komunitas, ya, satu organisasi, ya, wayah maghrib bulan puasa mampir ke satu restoran mau buka puasa bersama, ya. Kami berenam apa berdelapan saya lupa. Nah, itu ketika sudah mendekati waktu maghrib, pelayannya menawarkan, Bapak mau makan sate kambing apa sate babi? Ini mungkin nih orang pelayannya lupa kali. Kita datang ke restoran ini, kita mau buka puasa. Mana ada orang Islam buka puasa pakai sate babi? Kata kita, lah kok nawarinya aneh ini? Berarti di restoran ini dijual daging babi. Ayo gimana nih kesepakatan teman-teman? Terusin buka di sini apa pindah ke tempat lain? Udah pindah aja tempat lain dah, yang jelas halal, warung Padang kayak warteg kayak. Nah itu contoh, ya, contoh. Ya. Jadi kalau ada, ya, misalnya sekarang yang sedang rame, biarin aja, karena itu adalah untuk komunitas mereka, untuk kelompok mereka. Festival makanan non halal, ya, di Solo itu. Kan sempat ditutup, ya, karena ada yang demo. Tapi akhirnya nggak tahu dibuka lagi apa enggak itu. Nah, karena ini komunitasnya bukan komunitas untuk umat Islam. Justru kita umat Islam butuh kejelasan. Ya, saya pernah lagi, ya, makan di satu warung, ya, yang ternyata warung itu menyediakan apa itu sayur sop suike. Tahu suike? Iya, kodok sawah. Ya. Sayur sop suike gitu. Saya tadinya nggak ngerti, masuk aja lah. Kok pelayannya matanya sipit-sipit ini? Iya, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Ternyata yang sebelah sana lagi pesen, ya. Saya pesen apa sop suike. Wah, sudahlah. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah rupanya mengingatkan, ngasih tahu sehingga kita tidak salah dalam makan, konsumsi makanan yang haram. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita pahami secara kedewasaan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ya, kembali pada ayat ini, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, ya. Apabila makanannya dirampas oleh seekor lalat, maka mereka tidak mampu merebutnya kembali dari rampasan makanan itu oleh seekor lalat. Hum ajizuna an khalqi dzubabin wahidin bal ablagha min dzalika ajizuna an muqawamatihi wal intisari minhu. Yakni mereka lemah, ya, lebih lemah dari makhluknya Allah seekor lalat sekalipun, ya. Bal ablagha min dzalika ajizuna, bahkan dijelaskan, ya, pada keterangan ini mereka lemah an muqawamatihi wal intisari minhu, lemah dari mempertahankan, ya, makanan yang ada dan juga untuk merebut kembali dari diambil oleh makhluk lain. Lau salabaha syai'an, ya, seandainya itu makanan diambil, ya, oleh makhluk yang lain. Atau lau salabaha syai'an minal ladzina 'alaiha minat thayyibi, ya.
Atau ketika minyak wanginya ditaruh di pinggir dari Tuhan itu diambil oleh orang lain, ya, summa aradat an tastanqidhahu minhu lamma qadarat ala dzalika. Ya. Kemudian misalnya Tuhan itu enggak terima mau mengambil minyak yang diambilnya oleh orang lain, lamma qadarat ala dzalika, maka mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan hal itu. Hadza wadzubabu min adhaafi makhluqatillah. Ini ya, ini Tuhan yang disembah itu, wadzubabi dan lalat, min adhaafi makhluqatillah adalah selemah-lemahnya dari makhluk Allah. Wa ahqariha, ya, dan serendah-rendahnya itu makhluk Allah. Walihada qala Allah Ta'ala dha'ufat talibu wal matlub. Oleh karena itu Allah menyatakan dha'ufat talibu wal matlub, alangkah lemahnya at-talibu, orang yang meminta kepada itu Tuhan, dan alangkah lemahnya al-matlub, yang diminta, yaitu Tuhan yang dimaksud. Qala Ibnu Abbas at-talib as-sanam wal matlub ad-dubab. Ya. Kata sahabat Ibnu Abbas, at-talib, ya, at-talib as-sanam, yaitu patung tidak mampu mengejar makanan yang dibawa oleh seekor lalat. Wal matlubu ad-dubab, ya, dan yang dikejar, yang dicari adalah seekor lalat yang membawa makanan yang dimaksud. Lalu ada pula yang menerangkan at-talibu ay al-abid wal matlubu as-sanam. Ya. At-talibu wal matlub dhaif, ya. Yang berdoa dan yang dimintain doa, dua-duanya lemah. Siapa yang berdoa? Orang yang menghambakan, orang yang menyembah kepada patung. Ya, itu berarti lemah. Penyembahan kepada Tuhan selain Allah itu lemah, karena Tuhan itu tidak punya kemampuan apa-apa. Wal matlubu, dan yang diminta, ya, yang dipermohonkan, yang dimintai as-sanam, yaitu patung, ya. Antara yang meminta dengan yang diminta, dua-duanya dalam keadaan lemah. Yang meminta lemah cara berpikirnya, batu dimintain, mana mungkin dia bisa memenuhi permintaannya, ya. Kemudian yang diminta Tuhan atau batu atau sembahan yang lain itu juga lemah. Kenapa? Karena tidak akan mampu untuk bisa memenuhi hajat dari yang memintanya. Ya, misalnya datang ke pohon besar, ya. Pohon besar ini angker. Kemudian orang semedi di situ minta, ya, minta di tempat yang angker, ya. Tuhan apa dan sebagainya, atau ya minta nomor lah, atau minta apa gitu, ya. Ya. Ada yang usil, ya. Ketika dia sendirian sedang khusyuk minta, ya, Tuhan atau Gusti, tolong dong, saya ini sudah nggak pingin miskin lagi hidup, ya. Saya minta, ya, kasih nomor yang jitu, ya, biar keluar besok saya beli 4 angka gitu, ya. Ada yang usil di belakang, ya, aku telah penuhi nomornya 4389. Nggak taunya, ya, manusia yang ngasih tahu seperti itu. Masya Allah. Jangankan makhluk, ya, benda mati, ya, manusia aja dimintain kadang-kadang tidak pas dengan permintaannya, ya. Orang datang kepada paranormal, ya, pingin beli nomor yang jitu supaya dapat, ya, Mbak Dukun, besok kira-kira nomor keluarnya angka berapa, ya. Beli aja dah, ya, 6, ya, 8, 9, 1 itu, ya. Ya. Bener itu keluar nomor
6891, tapi tempatnya tidak sesuai, satu dulu 1869 gitu ya. Iya, datang lagi ke Mbah Dukun. Mbah Dukun persis nomornya tapi letaknya berbeda. Mana lagi Mbah Dukun? Ntar saya kasih lagi, saya mau semedi. Semedi lagi dikasih, makin jauh. Iya. Kenapa? Logikanya Mbah Dukun kalau tahu nomor jitu yang bakal keluar, dijual nggak kira-kira? Ya mendingan pasang sendiri. Masya Allah. Kadang-kadang ya orang gila lewat ditanyain, ya itu udah sama gilanya itu. Masya Allah. Nah bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi yang diminta lemah, yang meminta juga lemah. Ma qadarullaha haqqa qadri. Ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dititahkan menjadi makhluk manusia, menjadi umat muslim yang diberikan bimbingan oleh Allah lewat kitab suci Al-Quran sampai kepada kita, sehingga jalan kita tidak tersesat. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Di ayat lain diterangkan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah zat Allah yang pertama kali menciptakan makhluk, kemudian berproses sampai pada kematian, dan Allah pula yang akan mengembalikan makhluk yang sudah mati untuk hidup kembali, dan baginya itu sesuatu yang mudah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberikan rizki, Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Wa qauluhu azizun, dan firman Allah zat yang maha perkasa, ay qad azza kullu syai'in qahrahu wa ghalabahu fala yumani'a wa la yughaliba li'azamatihi wa sultanihi wa huwal wahidul qahhar. Sungguh Allah maha perkasa atas segala sesuatu, sehingga Allah akan mengalahkan siapa saja dan Allah akan menundukkan siapa saja. Tidak ada orang yang mampu melawan Allah. Tidak ada orang yang mampu, makhluk manapun, Tuhan manapun yang bisa mengalahkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Maka Allah Al-Wahid Al-Qahhar, Allah zat yang Maha Esa, dan Allah zat yang Maha mengalahkan terhadap makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semakin kita yakin akan kebenaran ajaran agama Islam, sehingga kita tetap istiqamah dalam beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.